Halo teman-teman. Pada 1991, Uni Soviet runtuh, Rusia menjadi penerus segalanya, termasuk musuh-musuh bekas Uni Soviet. Barat ingin mengisolasi mereka dari Eropa dengan menarik negara-negara yang memisahkan diri dari bekas Uni Soviet ke sisinya. 6 dari 15 negara pasca Soviet telah meninggalkan Rusia. Untuk menghindari kehilangan lebih banyak sekutu, mereka menyerukan pembentukan organisasi baru yang disebut Perjanjian Keamanan Kolektif, CSTO. Pada dasarnya, organisasi ini mirip dengan NATO. Ketika suatu negara diserbu, anggota lain akan bertanggung jawab untuk mendukungnya. Awalnya, organisasi memiliki 9 negara pada tahun 1994, tetapi beberapa negara kemudian condong ke barat dan meninggalkan organisasi. Sekarang hanya 5 anggota yang tersisa, di mana Belarus dianggap sebagai sekutu Rusia yang paling setia dan penting. Pada tahun 1997, mereka bersama-sama menandatangani Perjanjian Serikat Negara Rusia dan Belarusia dengan tujuan menyatukan kedua negara menjadi satu. Dengan demikian, mereka akan memiliki kepala negara, hukum, dan tentara yang sama. Juga tentang perjanjian inilah Barat sering menyebarkan berita, Presiden Lukashenko kehilangan kedaulatan nasional. Belarusia bermaksud untuk bergabung dengan Rusia. Namun, itu sangat tidak mungkin bukan hanya karena oposisi dari faksi-faksi yang berseberangan, tetapi juga karena pemimpin kedua negara, semua orang ingin berada di puncak aliansi, siapa yang tahu siapa yang harus dipilih. Selain itu, Rusia juga ingin meninggalkan status quo agar Belarus tetap menjadi buffer zone antara musuh barat. Oleh karena itu, tujuan unifikasi yang tertuang dalam perjanjian itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, sementara itu pasti tidak bisa terwujud. Namun, mereka masih sekutu dekat. Pada awal 2000-an, hubungan antara Rusia dan Belarusia naik ke level baru karena dua peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama adalah Revolusi Warna, termasuk gerakan perjuangan tanpa kekerasan di beberapa negara bekas Uni Soviet seperti Georgia, Ukraina, Kirgistan, Belarusia. Mereka semua memiliki satu kesamaan, orang-orang berdiri untuk memprotes untuk menggulingkan pemerintah atau memaksa para pemimpin mereka untuk mengundurkan diri. Baik Rusia maupun Belarus melihatnya sebagai skenario yang dibuat oleh kekuatan Barat untuk mengacaukan diri mereka sendiri dan sekutu mereka secara politik. Ketika urusan internal musuh kacau, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan urusan eksternal. Oleh karena itu tidak lagi menjadi ancaman. Ini adalah pertahanan Barat yang paling murah. Rusia dan Belarusia juga di antara target Revolusi Warna, karena mereka berbagi rezim yang sama dan dipimpin oleh apa yang disebut Barat sebagai diktator. Alhasil, mereka semakin dekat. Kedua, mulai tahun 2005, NATO berencana untuk menyebarkan sistem pertahanan rudal di Polandia, Republik Ceko dan kemudian Rumania dan Hongaria. Tujuan mereka adalah menciptakan perisai untuk melindungi Eropa. Namun, bagi Rusia, langkah ini merupakan ancaman. Tampaknya semua senjata diarahkan ke mereka, Belarus menjadi semakin penting. Dengan arti sekutu adalah zona penyangga yang perlu dilindungi. Satu hal lagi, Belarus adalah rute transit penting untuk gas Rusia ke Eropa, menyumbang sekitar 25% dari ekspor. Oleh karena itu, memastikan keamanan dan stabilitas negara ini adalah tugas yang perlu bagi Rusia. Tapi bagaimana dengan Belarus? Mengapa mereka masih setia kepada Rusia, sementara negara-negara Eropa Timur lainnya mengikuti negara-negara Barat secara bergantian? Alasan pertama adalah untuk keuntungan ekonomi. Belarus mendapat sanksi berat oleh negara-negara Eropa atas pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan terhadap faksi-faksi oposisi yang demokratis. Di masa-masa sulit, Presiden Rusia Putin adalah penyelamat yang paling dermawan dan dapat diandalkan. Pada tahun 2018 saja, Rusia memberi Belarus minyak dan gas yang sangat didiskon, menghemat negara itu 8,5 miliar dolar, setara dengan 13,7% dari PDB-nya. Ada juga banyak hibah dan pinjaman khusus yang tersedia. Saat ini, 48% impor dan ekspor mereka bergantung pada Rusia. Berikutnya adalah rezim Presiden Lukashenko, yang telah berkuasa sejak 1994 dan memiliki ambisi untuk memerintah selama sisa hidupnya. Dia disebut oleh para pemimpin Uni Eropa dan AS sebagai benteng terakhir kediktatoran di Eropa. Karena itu, untuk mempertahankan kekuasaannya, ia harus dekat dengan Rusia, di mana Presiden Putin selalu siap membantu melawan gerakan melawan rezim. Selama pemilihan 2020, Lukashenko menangkap 3 kandidat oposisi, yang mengarah ke protes skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dengan sekitar 500.000 orang, terhitung 5% dari populasi. Mereka turun ke jalan untuk memprotes hasil pemilu, melemparkan sandal ke polisi dan berteriak serempak, "Kamu kecoa, mundur."
Ribuan orang kemudian ditahan dan disiksa, menyebabkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, Lukashenko juga dikritik karena penanganannya yang buruk terhadap pandemi COVID-19, yang membuat situasi ekonomi Belarus semakin buruk. Pada September 2020, perbendaharaan negara hampir kosong, banyak utang luar negeri yang jatuh tempo, dan gaji aparat keamanan belum dibayar. Dengan latar belakang ini, Rusia mendapatkan pinjaman 1,5 miliar dolar ke Belarus. Presiden Putin juga menyatakan bahwa dia siap untuk menyediakan beberapa pasukan polisi jika Belarus tidak dapat mengendalikan situasi. Itulah sebabnya Lukashenko selalu menganggap Presiden Putin sebagai dermawan, penyelamat untuk membantunya mempertahankan rezim. Singkatnya, Rusia membutuhkan Belarus untuk menjadi buffer zone dengan Eropa. Sebaliknya, Belarus membutuhkan Rusia untuk mempertahankan rezim dan memastikan kepentingan ekonomi. Video ke ini adalah akhir. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.